menerima suatu proses. Dan kalau kita berbicara tentang suatu proses, ini adalah di mana proses itu akan mencapai apa yang dinamakan dengan sukses. Seorang yang sukses tanpa proses itu tidak akan mungkin menjadi sukses. Ini yang saya lihat daripada apa tema yang diberikan membangun roh. Selain itu, juga adanya kesadaran di mana kita boleh memandang, melihat, menilai diri kita sendiri ini. Apakah kita sudah benar-benar bertumbuh di dalam rohani kita? Yang berikut, apakah ada kepastian suatu pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin menjadi sempurna, sama seperti dia yang kita katakan membangun roh dalam Kristus, yaitu menjadi semakin sempurna di dalam Kristus. Jadi saudara, kalau sudah seperti ini, kalau berbicara tentang membangun roh ini adalah berbicara tentang suatu usaha untuk berubah dari yang jahat kepada yang baik, dan berbicara tentang adanya suatu upaya untuk menerima satu proses untuk mencapai apa yang dinamakan kesuksesan. Ada upaya dalam kesadaran kita di mana kita ini boleh memandang, melihat, menilai diri kita ini sendiri. Apakah kita ini sudah bertumbuh ataupun terbantut? Dan adanya kepastian untuk pertumbuhan dalam rohani kita hari-hari semakin menjadi sempurna, ataupun hari-hari kita semakin menjadi merosot. Jadi saudara, bagaimana kalau sudah seperti itu ceritanya, kalau sudah seperti itu gayanya, jadi bagaimana cara kita melihat atau menilai bahwa kehidupan ini membangun roh di dalam Kristus? Jadi, untuk menilai kehidupan yang membangun roh dalam Kristus ini, caranya adalah melalui roh iman kita. Mari kita melihat bagaimana iman yang dimaksudkan di sini. Kalau saya tanya kita pada malam hari ini, kamu beriman kepada Yesus Kristus? Semua angkat tangan. Benar? Ya, semua pasti angkat tangan. Saudara, berbicara tentang iman adalah iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ini bermakna iman itu merupakan satu kenyataan yang mendasari, di mana segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu adalah nyata. Iman itu adalah hakikat ataupun kenyataan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ya. Kalau yang pertama itu iman itu dapat menjadi realiti, seperti ciptaan, semua kita percaya itu adalah ciptaan Allah. Termasuk diri kita sendiri, benar, adalah ciptaan Allah. Tapi iman itu juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak kelihatan. Iman adalah suatu keyakinan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Jadi berangkat daripada kenyataan ini, maka yang pertama kita melihat, kalau iman itu boleh nyata melalui apa ciptaan Allah, lalu iman itu juga adalah hal-hal yang tidak nyata. Kamu ada pernah tengok Allah? Ada pernah tengok Tuhan? Nampak? Bukan yang digambar, yang betul-betul kau nampak dia bercanda. Tidak. Jadi kalau tidak kamu percaya, kalau tidak kamu nampak, kenapa kamu mengimani dia? Nah, inilah persoalannya.
bersejarah. Karena terjadinya sesuatu yang sangat di luar daripada apa yang manusia mengerti. Allah tidak dapat kita kenal dengan mata kita karena kita adalah ciptaan Allah itu sendiri. Allah itu sekian ribu tahun yang lalu telah menciptakan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Mereka dua pun tidak dapat tengok dia, hanya mendengar suara dan bunyi langkah kaki saja. Inilah definisi iman, mempercayai yang tidak kita nampak dengan mata. Karena kita mempercayainya sepenuhnya dan kita mengerti bahwa kita mempercayai, mengimani sesuatu yang tidak kita nampak dengan mata kita hanya melalui perbuatan tangannya yang agung. Pada hari ini kamu dapat melihat Ibu Yuliana tanpa karya yang agung. Ibu Yuliana tidak ada di sini. Anda pun tidak akan mungkin ada di sini. Dia tidak pernah kita lihat secara mata manusia kita, tetapi mata hati kita akan merasakan pengalaman hidup kita, dalam apa perjuangan hidup kita dan apa yang kita alami dalam hidup kita sudah merasakan dan dapat melihat bahwa ada satu sosok di mana dia yang melakukan segala perkara. Nah, untuk melihat ciri-ciri iman ini, roh iman yang ada pada kita, apakah kita ini bertumbuh ataupun terbentuk, apakah kita ini sedang dalam proses menuju kepada kesuksesan dalam kehidupan iman kita, maka perlunya iman itu harus diucapkan. Roma 10 ayat yang ke-9, kita akan melihat seperti ini. Iman harus diucapkan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, perhatikanlah perkataan mengaku di sini. Di dalam ayat ini, dalam bahasa asli, kita melihat dari bahasa asli perkataan mengaku di sini adalah dari kata homologio, dan yang berarti di sini adalah menyatakan hal yang sama, yaitu dari perkata mengaku. Kita mengatakan hal yang sama. Ini bermakna mengaminkan, di mana kita dapat mengatakan dan tidak terlepas daripada apa yang kita ungkapkan dari mulut kita adalah yang daripada firman Allah ini. Ini yang dimaksudkan mengaku dengan mulutmu. Apa yang kita katakan dari mulut ini tidak terlepas daripada kebenaran firman Allah. Pengakuan adalah mengatakan dengan mulut kita ini hal yang sama yang dikatakan oleh firman Allah. Pengakuan berarti menyelaraskan ucapan mulut kita dengan firman Tuhan.